Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Binti Mutamimah di Kimia Ora Angel Jane. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan termokimia. Sebelum kita belajar lebih jauh seperti apa itu persamaan termokimia, kita perkenalan dulu dengan persamaan termokimia. Apa sih itu persamaan termokimia? Jadi, persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang mengikut sertakan perubahan entalpinya. Nah, dalam hal ini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah wujud zatnya yang juga harus diikut sertakan karena ini akan berhubungan dengan entalpi reaksinya. Ibu ada contoh seperti ini. Jadi di sini ada hidrogen dengan fase gas. Fase liquid dengan delta H sama dengan minus 286 kJ. Nah, jadi kita perhatikan fasenya dan juga delta H-nya. Nah, di sini kita lihat delta H-nya termasuk ke dalam jenis reaksi apa? Reaksi exotherm, karena dia bernilai negatif. Nah, selanjutnya kita misalkan dalam persamaan ini kita akan menjadikannya 2 mol air dalam bentuk liquid. Maka yang terjadi, jadi umpama yang ditanya itu 2 mol air dalam bentuk liquid contohnya. Nah, bagaimana caranya? Jadi karena di sini hanya ada 1 mol, maka ketika dimintanya 2 mol, semua ini kita kalikan dengan 2. Nah, jadi reaksinya akan menjadi 2H2 dalam fase gas ditambah dengan 2 dikali setengah oksigen, fasenya gas, menjadi 2H2O dalam fase liquid. Nah, ketika persamaan reaksinya dikali dengan 2, maka delta H-nya juga harus dikalikan dengan 2. Jadi delta H-nya menjadi minus 572 kJ. Nah, seperti itu contohnya. Oke, kita ke contoh yang lebih kompleks ya. Contoh seperti ini. Contoh lagi. Contoh yang kedua. Reaksi antara 2 mol gas belerang dioksida dengan gas oksigen membentuk 2 mol belerang trioksida menghasilkan kalor sebesar 198 kJ. Nah, pertama kita tulis ini ke persamaan reaksi. Ini ke persamaan reaksi.
Jadi persamaan reaksinya itu 2 mol gas belerang dioksida. 2 mol belerang dioksida apa? SO2 dalam fase gas bereaksi dengan oksigen. Membentuk 2 mol belerang trioksida. Rasanya apa? Rasanya juga gas. Dengan kalor sebesar 198 kilojoule. Nah, di sini kita lihat ada kata-kata menghasilkan. Kalau menghasilkan itu berarti tandanya apa? Plus atau minus? Tandanya minus. Karena dia termasuk ke dalam reaksi apa kalau tandanya minus? Kalau dia menghasilkan atau membebaskan, ya, reaksi eksoterm. Ini termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Nah, oke. Bisa ya menuliskan persamaan reaksinya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu berapakah perubahan entalpi jika SO2 yang bereaksi 1 mol? Pertanyaan yang selanjutnya itu berapa perubahan entalpi jika SO2 belerang dioksidanya yang bereaksi 1 mol. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau ada pertanyaan seperti ini, itu caranya adalah dengan membuat perbandingan. Jadi delta H sama dengan mol ditanya dibagi dengan mol diketahui dikali dengan delta H diketahui. Nah, ini mol yang ditanya berapa? 1 mol kan? 1 per mol yang diketahui. Di sini diketahui SO2-nya ada 2 mol. Berarti per 2 dikali dengan delta H diketahui. Delta H yang diketahui minus 188. Ingat ya, tandanya harus diikut sertakan. Nah, berapa jadinya? 198 dibagi 2 minus 99 kilojoule, seperti itu. Nah, oke. Kalau lagi ada contoh soal masih berhubungan dengan reaksi ini ya, ada contoh soal seperti ini. Yang selanjutnya yang C itu berapa perubahan entalpi jika SO3 yang terbentuk
sebanyak 20 gram. Nah, terus di sini diketahui atom relatif dari S itu 32 dan O sama 16. Nah, kalau ada soal seperti ini sama, kita masih menggunakan rumus yang tadi. Kita gunakan perbandingan di mana delta H sama dengan mol ditanya dibagi mol diketahui dikali sama delta H diketahui. Mol yang ditanya kan di sini cuma diketahui apanya? Masanya kan. Ayo ingat lagi materi kita dulu, itu dimana mol sama dengan massa dari suatu senyawa dibagi dengan massa relatifnya. Nah, di sini masanya kan diketahui 20 gram dibagi dengan massa relatifnya. Massa relatifnya berapa? SO3. S itu 32. O-nya itu 3 dikali sama 16. 32 tambah 48. Ini bisa disederhanakan jadi 1/4 atau 0,25. Nah, udah ketemu nih mol yang ditanyanya itu sekitar 0,25, atau kalian bisa juga tulis 1/4. Nah, mol yang diketahuinya tadi berapa? 2, ya kan? Mol SO3 nya nih 2 dikali dengan delta H nya berapa? Minus 198 kJ. Nah, ini kan bisa coret ini minus 99. Nah, minus 99 dikali dengan 0,25 berapa? Ayo, berapa? Ya, minus 24,7 kilojoule. Nah, seperti ini. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada lagi nih pertanyaan lanjutannya kayak ini. Pertanyaan selanjutnya itu dia ditanyakan berapa perubahan entalpi jika volume dari SO3 itu yang terbentuk sebesar 10 liter. Nah, lalu di sini ada keterangan tambahan dengan suhu 25 derajat dan tekanan 1 atm. Nah, kalau tadi yang diketahui masanya, terus udah juga diketahui ada yang nomor 2 tadi yang diketahui molnya, sekarang yang diketahui cuma volumenya. Nah, kira-kira gimana caranya? Masih sama, kita gunakan rumus perbandingan di mana delta H sama dengan mol ditanya dibagi mol diketahui dikali sama delta H diketahui. Sini berarti kita cari dulu mol yang ditanya. Nyarinya pakai rumus apa? Di sini kalian bisa menggunakan rumus dari rumus gas, dimana gas itu dalam keadaan kamar, dalam suhu kamar atau RTP.
Karena apa? Karena di sini dia diketahui suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Bu, kenapa nggak pakai yang STP, Bu? Dalam keadaan standar. Dalam keadaan standar kan suhunya 0 derajat ya, dan juga tekanannya itu sama sih, sama-sama 1 atm. Nah, itu. Jadi di sini kita bisa gunakan VRTP sama dengan mol dikali dengan 24,4. Nah, ini sudah menjadi ketetapan ya. Nah, di sini volumenya 10 liter sama dengan molnya dikali sama 24,4. Mol sama dengan 10 liter per 24,4 mol. Berapa? Ini jadinya 0,41, atau bisa kita nggak usah kita bagi langsung kayak 10 per 24,4 aja, kayak itu nggak apa-apa sih. Nah, terus kita masukkan ke delta H sama dengan 0,41 per mol yang diketahui tadi 2 dikali dengan 198. Ini tadi 99 ya. Jadi berapa? Jadinya 40, jangan lupa tandanya 57 seperti ini. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke kolom komentar atau ke ibu langsung. Oke, sekian pembahasan kita mengenai persamaan termokimia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.